Oke, kemudian kita lihat spesifik terkait AVR karena yang banyak dipakai khususnya di Arduino. Mikrokontroler AVR ini dirancang oleh dua mahasiswa. Namanya adalah Alf Egil Bugen dan Vegard Wolan. Ini dari nama ini kemudian menjadi nama AVR. Hanya tuh Alf, ini hanya Alf Egil Bugen dan kemudian V-nya itu Vegard Wolan. Jadi ini dirancang oleh mahasiswa Norwegia Institute of Technology. Siapa tahu nanti dari kita itu ya, prodi elektro ada mahasiswa bikin mikrokontroler sendiri. Nanti kasih nama dari singkatan kalian ya nggak apa-apa gitu kan. Siapa tahu kan gitu. Tapi ada yang menyebutnya dengan istilah kepanjangannya itu AVR-nya itu adalah nama ini atau ada yang menyebutnya sebagai saya lupa kepanjangannya advance atau mungkin di bawahnya ada ya. Nah ini namanya. Ada yang menyebutnya dengan ALF dan Vegard RISC. Ada yang mengiranya adalah AVR itu Advanced Virtual RISC. Ada yang masih ingat nih penjelasan RISC itu apa? Ini kemarin kayaknya 2 minggu yang lalu saya sudah menyinggung istilah RISC. 2 minggu atau mungkin malah sebelum Natalan, sebelum libur Natal. Berarti minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak RISC? Lawannya itu adalah CISC. RISC, CISC itu saya mengingatkan kembali ya. Jadi perbedaannya itu adalah CISC itu bahasa C-nya itu kompleks. CISC-nya itu kepanjangannya sama. Satunya kompleks, satunya reduce. Dalam hal perintah yang diberikan. Jadi kalau CISC dalam satu kali perintah itu banyak hal yang dikerjakan. Gitu ya. Misalkan saya ngasih perintah jumlah, itu sudah otomatis dia ngambil angka yang pertama, ngambil angka yang kedua, jumlahkan, simpan hasilnya dalam satu kali perintah, gitu ya. Kalau RISC itu satu perintah ya satu eksekusi aja, gitu. Jumlah ya berarti cuma nambahin aja. Berarti sebelum nambahin kita perlu angka kan gitu. Nah, angka untuk mengeluarkan angkanya itu ada perintah sendiri. Jadi misalkan kasih angka 1, kasih angka 2, jumlah. Nah, itu perintah RISC modelnya kayak gitu. Jadi satu instruksi, satu perintah itu hanya untuk satu langkah saja. Tapi kalau CISC, satu perintah bilang jumlah, otomatis dia akan mengeluarkan angkanya berapa, angka yang pertama berapa, angka kedua berapa, langsung jumlahkan. Ya. Kalau saya pernah menganalogikan, RISC itu kayak apa namanya? Kalau kita lagi jalan sama pacar misalkan gitu ya, atau jalan sama mantan misalkan, setiap perempatan kita tanya gitu, mau kanan kiri lurus, kanan kiri lurus. Kenapa? Karena kita cuma menjalankan satu perintah aja. Tapi kalau yang CISC, model CISC itu berarti ketika kita bilang saya mau ke alun-alun, gitu ya. Jadi di setiap perempatan kita sudah bisa memutuskan kita mau lewat mana. Karena kita sudah tahu jalurnya itu nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ya, itu perbedaan antara RISC dan CISC. Ya, silakan nanti diingat-ingat lagi aja. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada dikelompokkan menjadi 4 jenis. Ada istilahnya mega. Ini nanti istilahnya kalian mengenal dengan AT mega. Ada yang namanya tini, itu nanti menjadi AT tini. Ya. Kemudian ada special purpose dan klasik. Oke. Ini jenisnya ya, ada 4. Yang banyak dipakai di Arduino itu AT mega. Ya, yang lainnya jarang dipakai. Dan kemudian mikrokontroler AVR ini itu adalah jenisnya mikroprosesornya adalah 8 bit. Kecuali ada yang namanya AVR 32. Ini dari namanya aja udah kelihatan ini 32 bit.
Jadi dari microcontroller AVR ini dia punya banyak jenis, yang populer itu ATmega. Ini yang sering banyak dipakai untuk Arduino. Ya. Oke, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini sudah pernah saya sampaikan. Ada istilah Harvard von Neumann, ada istilah RISC dan CISC, gitu ya. Silahkan itu nanti dipelajari lagi. Kemudian kita nyinggung ke bagian belakang aja terkait ya ini. Yang pertama di microcontroller ada istilahnya flash memory. Flash memory ini fungsinya untuk apa? Menyimpan kode program. Ya. Jadi biasanya diambil dari nama belakangnya. Misalkan ATmega 16. Berarti dia maksudnya adalah punya memori untuk menyimpan program sebanyak 16 kilobyte. Ya, 16 kilo. Bukan 16 mega apa 16 giga. Kecil. ATmega 64 juga sama. Dia bisa nyimpennya berarti 64 kilobyte. Jadi kecil nih yang disimpan. Karena dia cuma nyimpan program gitu. Program itu seberapa besar sih? Sekompleks apapun program itu jarang sih yang sampai 64 kilo gitu. Kecuali memang nanti programnya sudah banyak input outputnya. Nah itu biasanya butuh sampai lebih dari 64. Tapi kalau cuma program biasa saja gitu ya, apalagi untuk menyalakan dan mematikan LED aja itu 16 kilo itu turah-turah. Gitu ya. Ini untuk program ROM-nya atau flash memory istilahnya kalau di AVR. Kemudian di memori data ya, ada tiga memori ya yang bisa dipakai untuk menyimpan data. Ada yang namanya general purpose register. Ini kalau kalian belajar di kemarin ketika nyusun mikroprosesor, ini yang disebut dengan register unit. Ya, jadi register unitnya itu ada 32, dia bisa nyimpan sampai 32 byte. Biasanya ini satu register 1 byte. Jadi dia ada 32 register. Kemudian untuk RAM-nya sendiri tergantung dari jenis microcontrollernya. Ya, ini kita tahunya dari datasheet. Kemudian I/O-nya juga sama, itu juga kita tahunya dari datasheet. Gitu ya. Yang umum biasanya ininya register unit itu hampir semuanya 32. Ya, yang membedakan biasanya SRAM-nya atau RAM-nya dan I/O registernya. Oke, ini mungkin tidak perlu saya sampaikan, gitu ya. Karena kalau sekarang mungkin nggak terlalu kepake. Gitu ya. Kenapa? Karena pemrograman Arduino nggak sampai level ini. Tapi kalau dulu zaman saya belajar microcontroller, ketika program menggunakan bahasa C atau bahkan assembly, ini harus dipahami betul ini. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak relevan gitu ya. Karena ini di Arduino kan kita jarang pakai istilah kayak gini. Ya, tapi ini sebenarnya dulu masih sangat terpakai sekali. Gitu. Dulu kita sudah mengenal register, kalau sekarang mungkin pakai Arduino IDE itu istilah register sudah nggak tahu itu apa. Oke, mungkin ini terkait jenisnya aja ya. Ada yang namanya klasik AVR, yang namanya ATmega AVR, kemudian ada namanya AT Tini. Kenapa disebut ini? Sebenarnya lebih ke jumlah pin ya, pinnya kecil, lebih kecil dari ATmega. ATmega sampai 28 sampai 100 pin. Memorinya 4 kilo sampai 256 kilo. Kalau Tini gitu, memorinya 1 sampai 8 kilo, backcache-nya 8 sampai 28 pin. Jadi dia versi kecilnya, gitu, versi kecil dari ATmega.
Oke, kemudian ini yang special purpose AVR di Indonesia jarang yang pakai sih, tapi jadi mungkin hanya saya skip aja. Kemudian untuk penamaan, ya ini tadi sudah sedikit saya singgung ya. AT itu menunjukkan itu Atmel, kemudian keluarganya tadi ada klasik, ada Tini, ada Mega gitu ya. Itu nanti dia masuk kategori yang mana. 32 itu berarti menunjukkan kapasitas memori programnya. Nah, ini mungkin ini kalau kita lihat dari sisi blok diagram ya. Blok diagram ada ALU sama ya. Ada status register atau istilahnya ini flag register. Sudah kita pelajari. General purpose register atau register unit. Ada istilah instruction register. Nama instruction decoder ini satu kesatuan biasanya. Kemudian ada istilah program counter, ada memori program flash, kemudian nanti ada memori data gitu ya, memori data ada di SRAM. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita pelajari baru sampai sini nih ketika kita membuat sebuah mikroprosesor yang kita simulasikan. Ini bisa dikatakan ini bagian dari CPU-nya nih atau mikroprosesornya nih. Bahkan kayak memori program dan SRAM ini sebenarnya di luar mikroprosesor. Supaya lebih kompleks ada yang lainnya nih. Ini namanya fitur tambahan. Fitur tambahan. Setiap mikroprosesor atau mikrocontroller itu biasanya fiturnya beda-beda. Ya. Tapi ada yang standar. Standar itu contohnya yang interrupt atau interrupt unit ini semua mikrocontroller, mikroprosesor itu punya. Ya. Timer counter juga setahu saya mereka punya. Kemudian yang lainnya juga mungkin ada yang punya, ada yang enggak. Tapi basicnya adalah yang ada di dalam blok ini. Yang satu kotak merah ini adalah dasarnya. Gitu ya. Multimedia 32 juga sama kan. Hampir sama dari sisi inilah CPU-nya nih. Ini disampaikan AVR CPU, mikroprosesornya. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita bisa membuat step by step ini kemudian semuanya malah kita bisa realisasikan, kita bisa bikin sebuah mikrocontroller sendiri kan gitu. Siapa tahu nanti ada mikrocontroller buatan Prodi S1 TE di Telkom. Nanti kasih nama apa terserah gitu ya. Barangkali ada yang bisa gitu ya. Oke, ini mungkin hanya pengantar saja ya. Ini yang biasa di Arduino 328. Ini kalau saya lihat di datasheet kayak gini ya tulisannya. Jadi AVR tadi disampaikan 8 bit. Ini sampaikannya low power. Berarti dia butuh daya kecil. RISC. Jadi setiap kita lihat datasheet microcontroller pasti ada informasi ini. 131 powerful instruction. Ini artinya ada perintah kayak perintah jumlah, perintah kurang, tambah kali bagi gitu ya. Kemudian ada perintah nyimpan, perintah load data itu termasuk dalam istilah powerful instruction. Ya. Kemudian tadi ini register unitnya ada 32. Kemudian ini kecepatannya maksimal sampai 20 MHz. Gitu ya. Kemudian di sini ada tambahan on chip to cycle multiplier. Itu maksudnya adalah kalau saya mau pakai operasi perkalian di ATmega 328 ini sudah ada rangkaiannya sendiri. Di mana rangkaian itu membutuhkan
waktu sebesar 2 cycle. Ya. Kalau yang model konvensional itu bisa lebih dari 2 cycle. Contohnya misalkan saya pengen 4 kali 5. Sebenarnya ketika kita melakukan 4 kali 5 ini prosesnya gimana sih? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ini kan tambah ya. Nah, ketika kita 4 kali 5, berarti di sini ada berapa proses nih? Proses 1, proses 2, 3, 4, hasilnya disimpan. Ini 5 kali proses. Berarti kalau 4 kali 10 lebih banyak lagi dong. Ya, berarti sampai 10 proses. 100 kali 100 berarti lebih banyak lagi kan gitu. Sampai 100 kali proses. Kalau kita menggunakan konsep penjumlahan, cukup penjumlahan. Itu bisa disederhanakan dengan namanya rangkaian multiplier. Nah, multiplier ini disederhanakannya mau berapapun hasil perkali mau berapapun angka yang dikalikan, dia cukup butuh 2 kali siklus aja. Selesai, 2 kali siklus selesai. Gitu. Jadi lebih menghemat proses gitu ya. Oke, ini spesifikasi memori, ya ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini semuanya ada di datasheet. Yang saya bold kayak gini, ini sebenarnya informasi penting ketika kalian mencari mikroprosesor. Mikroprosesor atau mikrocontroller gitu ya. Jadi yang bold ini yang perlu kalian perhatikan. Karena ini biasanya yang kita butuhkan ketika kita membuat sebuah sistem dari mikrocontroller itu sendiri. Gitu ya.